Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sejak setahun terakhir, salah satu titik di Jalan Negara yang menghubungkan Kabupaten Lahat dan 4 Lawang amblas sedalam 5 meter dan panjang 25 meter. Kondisi ini sangat membahayakan para pengguna jalan, khususnya yang melintasi jalan lintas Sumatera itu saat waktu malam hari. Dibatasi garis polisi, jalan amblas sedalam 5 meter dan sepanjang 25 meter di jalan lintas Sumatera antara Kabupaten Lahat dan 4 Lawang menyebabkan para pengguna jalan harus bergantian melintas. Sehingga saat melintas di titik jalan yang amblas tersebut, para pengguna jalan harus ekstra hati-hati, khususnya di malam hari. Selain medan yang amblas, sebagian jalan juga bergelombang. Akibatnya tak sedikit para pengguna jalan yang mengalami kecelakaan di tempat tersebut. Jujuk Maisaroh, warga yang tinggal di dekat titik jalan amblas tersebut, mengakui kondisi demikian sudah terjadi setahun terakhir. Oleh pihak berwajib, titik jalan yang rusak dipasangi garis polisi guna memberikan peringatan kepada pengguna jalan yang hendak melintas. Hampir setahun pokoknya jalan ini. Ya, itu udah hampir makan orang juga di situ tuh. Orang motor, bawa motor tuh kan jadi di situ tuh. Kalau panjangnya sekitar 25 lebih. 25 meter, Bu ya. Memang ini sudah sering rusak atau gimana, Bu? Ini kalau rusaknya baru-baru kali ini lah. Baru kali ini lah. Itu rusaknya kenapa, Bu? Longsor ke bawah. Longsor amblas, Bu ya? Iya, amblas ke bawah deh. Sedangkan Hendra Kurniawan, warga yang kerap melalui jalan itu, mengaku akses tersebut merupakan jalan sibuk yang digunakan pengendara dari berbagai jurusan. Karena menjadi jalan lintas Sumatera, maka banyak bus antar provinsi dan angkot bertona seberat yang melintas. Hendra berharap kerusakan jalan tersebut dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan pengendara yang melintas, khususnya saat arus mudik yang diperkirakan arus lalu lintas kian padat dari biasanya. Harapan saya cepat dibagusin lah biar nggak ada korban atau apa kan, kecelakaan atau mobil tergelempang. Reporter dan juru kamera Bernard Akbar, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Oflas Harizal Sarkomi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Bupati dan Wakil Bupatinya. Terima kasih Pak Bupati telah membangun jalan jalur ini dengan bagus. Saya menghaturkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa, aksi cepat dilakukan Rumah Zakat terhadap para korban kebakaran hebat yang terjadi di Kampung Kerangga Sungsang 1, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin Sabtu malam lalu. Tim relawan turun langsung ke lokasi kebakaran untuk menyalurkan 31 paket bingkisan lebaran keluarga kepada korban kebakaran. Dalam kebakaran yang mengamuk di Kampung Kerangga, Sungsang 1, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin, 27 rumah terbakar parah dengan korban terdampak berjumlah 47 kepala keluarga dan 150 jiwa.
Untuk meringankan beban para korban kebakaran, Rumah Zakat langsung menurunkan tim relawan guna menyalurkan bantuan berupa 31 paket bingkisan lebaran keluarga. Saat tim relawan Rumah Zakat datang dan memberikan bantuan, warga sekitar menyambut dengan hangat dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah jauh-jauh datang ke tempat musibah di Sungsang. Warga juga mendoakan para donatur yang telah memberikan bantuan melalui Rumah Zakat diberikan kemudahan dan keberkahan rezeki di bulan Ramadan. Sementara John Kennedy, salah satu korban kebakaran, mengaku kebakaran terjadi akibat api warga yang sedang menggoreng makanan menyambar ke sekitar dan membuat rumah dan perabotan ikut terlahap si jago merah. Api dengan mudah membesar karena bangunan di lokasi didominasi terbuat dari kayu. John mewakili para korban mengharapkan bantuan dari para dermawan lainnya, instansi pemerintah dan swasta untuk ikut meringankan beban para korban kebakaran, khususnya saat mereka melalui bulan suci Ramadan. Tim Rumah Zakat melaporkan untuk palpres.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan SAG, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin, kaum muslimat. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh kehusukan dan mohon diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahumma fiqh ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Faidawati, Kepala Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan yang penuh berkah ini agar kelak kita menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Jumiati, Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Satreskrim Lubuk Linggau berhasil membongkar usaha kikil yang dicampur dengan formalin. Dalam kasus ini, anggota mengamankan seorang wanita berinisial EY, kemudian 100 kg kikil sapi serta 1 botol formalin. Kikil sapi yang tersimpan di dalam kantong plastik besar ini merupakan hasil sitaan anggota Satreskrim Polres Lubuk Linggau terkait penyalahgunaan formalin pada makanan. Selain itu juga anggota berhasil mengamankan 1 botol yang diduga formalin. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Hari Sandi mengatakan penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa tersangka EY menjual kikil formalin. Berbekal informasi berharga ini, Kasat Reskrim memerintah tim tindak pidana khusus melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan tersangka di rumahnya. Dari hasil penggerebekan ini, anggota mengamankan barang bukti berupa 3 buah gentong biru, 100 kg kulit sapi kikil, dan 1 botol cairan berisi sekitar 100 ml yang diduga formalin. Temuan kita di lapangan yaitu kulit sapi yang berformalin, yang rencana akan diedarkan di masyarakat, sudah beredar di masyarakat, dan kita temukan sampelnya. Kemarin kita juga mengajak dari BP POM melakukan pengecekan di pasar, dan kita temukan yaitu kulit berformalin dan dijual terus, yaitu oleh atas nama EY. Ancaman hukumannya 5 tahun. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfirman Sakarim, Asisten 1 Setda Kabupaten Musyarawat Utara, mengucapkan selamat menjalankan
puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama membersihkan diri dengan mensucikan hati, berbagi ibadah agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik saat ini. Saya, Rafrika Sari, Kepala Sekolah dari RA UNI, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Palpres Official akan berkolaborasi dengan Kodim 0418 Palembang dalam membuat konten Babinsa. Konten ini nantinya akan memuat kegiatan Babinsa di wilayah binaannya. Manajemen Palpres.com akan bersinergi dengan Kodim 0418 Palembang untuk membuat konten Babinsa. Rencananya konten ini akan tayang di YouTube channel Palpres Official. Dandim Letkol Infantri Sumarlin Marzuki mengatakan, personil Babinsa selama ini sudah dekat dengan warga binaannya. Setiap kegiatan dari Babinsa selalu berorientasi pada perintah harian Kasat. Salah satunya Babinsa yang selalu ada saat warga binaannya mengalami kesulitan. Lebih jauh kata Dandim, ide mendokumentasikan kegiatan Babinsa ini sudah tercetus saat menjabat sebagai Dandim 1015 Sampit. Namun ide tersebut belum bisa terrealisasi karena terkendala dengan sumber daya manusia. Sementara itu, Direktur Palpres.com, Tri Nurwanto menyambut baik rencana kolaborasi untuk membuat konten Babinsa. Kegiatan Babinsa memang layak untuk menjadi konsumsi publik karena bisa menginspirasi orang lain untuk saling membantu dan menciptakan keamanan serta ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Ki Agus Yahya, Palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Ronald P. Situmorang SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Iksan Baijuri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam melaksanakannya. Atas nama Kepala Kantor dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedes, Kuda Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.